1, 2, 3, 4.0. Ya, ketemu lagi bersama saya Aditya Adiguna sebagai host pada episode kita kali ini di podcast 4.0. Kita hari ini kedatangan tamu very special. Nih kamera pakai ini dulu ya, jangan dikasih tahu dulu ya. Nih editor nanti yang ini ya, kita umpetin dulu nih tamu kita hari ini. Dia adalah senior saya, ya Pak ya. Dia adalah penasehat spiritual saya. Dia juga pemegang jabatan sebagai Ketua Federasi Teknologi Informasi Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bapak Andi Budimansyah. Tepuk tangannya dulu nih. Terima kasih. Pak, ini kita lagi ditonton sama 7.200 penonton yang hadir di sini nih, Pak. Oh, banyak sekali. Banyak banget, Pak. Ini banyak. belakang kita nih stadion, Pak. Iya. Gitu. Iya. Luar biasa nih. Yang menunggu tamu kita hari ini untuk Udah hadir lama di ya, podcast oke. 4.0 nih, Pak. Dan penting juga itu 4.0 itu. Siap. Ya. Pak Ketum, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih kita Mas hari Adit ini? gimana? Mas Adit sendiri sehat? Alhamdulillah. Padahal kita kemarin baru pulang dari Batam. Iya, sibuk ikutin Mas Adit. Kita roadshow di beberapa tempat toh. Siap, Di Juni siap. kita di Cikarang. Siap. Kemarin siap. kita di Batam dan kita siap-siap untuk acara nanti di bulan Agustus. Di Bidakara. Jadi Pak Bidakara. Ketum, seperti yang kita sudah ketahui, selalu saya coba ulangi kembali di setiap episode yang memang kita buat untuk podcast 4.0 bahwa kegiatan podcast ini merupakan sebuah rangkaian dari acara Indonesia 4.0 Conference and Expo. Betul. Yang mana kegiatan ini mempunyai giroh atau bahasa Sundanya soul Soulnya, oke. dari hasil Making Indonesia 4.0 yang telah diluncurkan pada tahun 2018 Betul. oleh Pak Joko Widodo. Ya. Jadi memang meskipun di dalam kepres itu terkait Making Indonesia 4.0 itu menunjuk Kemenperin, Kementerian Perindustrian sebagai lokomotif, dari 2018 sampai sekarang sudah berkembang nih Pak Ketum. Jadi seperti arahannya Pak Presiden itu menyampaikan dekat-dekat ini bahwa industri 4.0 maupun digital transformasi harus sustainable Ya. dan juga inklusif. Ya. Dalam arti ini bukan hanya untuk manufaktur saja, Ya. tetapi juga untuk sektor-sektor lainnya. Betul. Baik itu finance and banking, baik itu transportasi, energi, pendidikan, kesehatan, apapun itu Pak Ketum. Betul. Jadi harapannya adalah Making Indonesia 4.0 menjadi sebuah roadmap kita Indonesia untuk kedepannya. Kemana nanti arahnya digital transformasi berjalan, apa saja yang harus dibenahi, apa saja sektor-sektor yang harus difokusi. Nah itu melalui Making Indonesia 4.0. Ya. Nah kebetulan nanti kita akan ada acara di tanggal 24-25 Agustus di Hotel Bidakara 2022. Kami ya Pak Ketum ya, kebetulan FTII ini teman-teman Sobat Industri adalah posisinya sebagai co-host dari kegiatan Indonesia 4.0 Conference and Expo. Betul ya Pak Ketum ya? Betul sekali. Nah mungkin Pak Ketum izin, banyak teman-teman kita nih yang lagi nonton belum terlalu mengenal apa itu sih FTII, Federasi Teknologi Informasi Indonesia, terus kapan terbentuknya, objektifnya apa sih, anggotanya siapa aja. Nah itu mungkin saya perlu. Silakan Pak Ketum. Ya, terima kasih Mas Adit, senang sekali bisa ketemu gitu ya dengan 7.280 pemirsa tadi ya di acara kita ini. Halo semua gitu ya. Nah jadi sebelum kita masuk ke substansi. Ini saya minum ya Pak Ketum ya. Kita santai aja Pak Ketum. Sebelum kita masuk ke substansi pertanyaan tadi yang lebih dalam tadi. Jadi FTII sendiri itu adalah Federasi Teknologi Informasi Indonesia gitu kan. Ya. Nah,
sebuah lembaga nirlaba yang dibentuk oleh asosiasi-asosiasi yang IT related gitu. Oke. Nah, Jadi anggotanya ada nggak anggotanya perusahaan? anggotanya bukan perusahaan, bukan perorangan, tapi lebih kepada asosiasi-asosiasi IT gitu. Nah, Oke. kenapa dibutuhkan gitu ya? Karena terkadang ada sesuatu yang perlu diperjuangkan begitu ya, perjuangkan sebuah kebijakan pemerintah atau lain-lain ya, Oke. yang kalau asosiasi itu sendiri yang maju, takutnya nanti ini ya dia merasa nggak enak atau bagaimana, nah lebih baik Atau kurang kuat atau kali. kurang kuat, dukungannya kurang kuat dari asosiasi lain, makanya dibutuhkanlah sebuah federasi gitu ya, supaya ada dukungan dari asosiasi yang lain gitu. Jadi mungkin itu juga untuk menyampaikan suara dari teman-teman asosiasi Persis, lain ya Pak persis. Ketum ya. Tepatnya dari asosiasi yang berhubungan dengan industri yang related, IT related gitu. Oke. Kenapa saya sebut IT related? Karena memang anggotanya ada juga dari perguruan tinggi IT. Jadi ekosistem ada di situ Ada ya. di situ. Jadi Ada perguruan perguruan tinggi IT, tinggi. ada APJI, ada APJI itu yang mendistribusikan IP di Indonesia dan juga Jasa sebagai internet ya. asosiasi jasa Nah, internet. kemarin ada Kang Teddy ke sini Betul, dari Kang ABJI Teddy. DKI Jakarta Betul. kan. Orang lama itu gitu ya. Orang lama. Kelihatan kan dia Teddy udah lama Musli. mukanya udah agak lama kan ya. Oh iya iya, cukup senior. Edisi kolonial. Nah, terus kemudian ada apa? Ada Pandi gitu kan. Nah, Pandi. kalau nggak salah Pak Ketum tuh terakhir jadi ketua Pandi ya? Oh iya betul. Sebelum di FTI ya? Betul, 2011 sampai 2019 saya ada ketua Pandi. Pandi itu apa yang ngelola domain.id kan gitu. Ada Apkomindo, ada ATSI, ada Aspiluki, Aptiknas, dan lain-lain. ACCI ya setahu ACCI saya. ada banyak. Teman-teman kita juga tuh Pak Betul, Ketum. betul, betul. Semuanya kawan-kawan kita, semuanya kita rangkul ketika kita mempunyai tujuan bersama yang perlu kita perjuangkan. Nah, kita tentunya bersama-sama untuk memperjuangkan itu gitu ya. Iya. Ada beberapa kasus, contohnya Aspiluki pernah ada sebuah permasalahan yang kalau dia maju sendiri nggak enak ya dia gandeng juga kita FTII. untuk sama-sama menyuarakan apa yang menjadi maksud dari itu sampaikan pemerintah. Kan anggota FTII itu kan terdiri dari beberapa asosiasi yang memang mempunyai fokus dan misi bisa dibilang berbeda nih Pak Ketum. Betul. Bagaimana tuh tips and trick dari Ketum untuk merangkul semua, mengakomodir semua? Karena gini Pak Ketum, contoh kita punya IoT, Big Data, Cloud Computing, itu kan punya asosiasi sendiri. Betul. Tentunya mereka punya tujuan atau misi mereka sendiri. Betul. Tetapi dengan adanya FTII, untuk maju kepada pihak ketiga, untuk menghadapi pihak ketiga, baik itu regulator ataupun pihak-pihak lainnya, Betul. gimana itu bisa menjadi satu suara? Jadi yang pertama yang mesti kita lihat adalah memang mereka sendiri-sendiri, tapi mereka juga harus sadar mereka harus berkolaborasi. Nggak bisa jalan sendiri-sendiri gitu ya. Yang namanya misalnya adalah aplikasi membutuhkan infrastruktur jaringan. Dan dia harus berkolaborasi. Dia harus mencari titik tengah, titik temu antara dua kepentingan tersebut yang kita fasilitasi atau mereka menemukan sendiri ya setelah itu baru kita jalan. Selama itu tidak bisa ditemukan titik temu terhadap kolaborasi yang bisa dilakukan, ya kita juga belum bisa untuk memfasilitasi mereka gitu ya. Gitu. Nah, jadi harus ada kesadaran bahwa ini zamannya kolaborasi. Kalau nggak kolaborasi nggak bisa jalan gitu. Sehingga ya udah mau tidak mau mereka harus berkolaborasi baru kita perjuangkan apa yang menjadi tujuan bersama tadi gitu. Jadi posisinya FTI itu hanya sebagai koordinator lah ya begitu. Untuk sehingga suara-suara anggota ini bisa tersampaikan kepada pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah lah ya Pak Ketum ya. Jika mungkin ada regulasi ataupun ada suara yang ingin disampaikan dari anggota kepada pemerintah ataupun ada regulasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah ingin diberikan masukan oleh
grassroots Ya. itu mungkin bisa melalui FTII betul. sehingga lebih terkoordinir, Iya. lebih satu suara Betul. dan lebih lebih afdol lah kalau misalkan Karena pada lewat satu akhirnya pintu ya. pada akhirnya kan harus dituliskan seperti apa regulasi, masukan dari kita yang kita sampaikan ke pemerintah gitu. Iya. Dan itu harus jelas, harus satu gitu kan, satu suara. Ya, siap. Ya, posisi FTII. Kita tahu bahwa FTII itu terdiri dari asosiasi-asosiasi teknologi yang ada Betul. di Indonesia. Betul. IT lebih tepatnya. Bagaimana tanggapan Pak Ketum ketika mendengar era industri 4.0? Oh gitu ya. Justru begini, kalau saya melihat industri 4.0 Ya. itu adalah bagian dari disrupsi teknologi. Jadi Oke. begini ya, disrupsi teknologi ini terjadi di dunia Oke. seiring dengan perkembangan teknologi. Betul. Gitu ya. Dan ini terjadi sejak dulu sebetulnya. Sejak dulu, bukan sekarang-sekarang ini aja. Oke. Sama kalau kita bicara industri misalnya 1.0 gitu ya. Iya. Itu terjadi ketika mesin uap ditemukan. Iya. Ini kan tapi waktu itu belum teknologi digital. Betul, masih manual. Ketika kita di industri 3.0, kita Iya. sudah mengenal yang namanya komputer, connectivity, internet dan lain-lain. Nah, disinilah baru terjadi yang namanya disrupsi digital atau disebut digital disruption. Kalau kata disrupsi sendiri sebetulnya konotasinya negatif apa positif? Disrupsi itu kan kalau saya ingin mengartikannya sebagai sebuah keadaan yang harus berubah gitu. Karena sebuah ketersediaan teknologi yang ada saat ini sehingga memang harus berubah. Karena kebutuhan bukan Pak? Karena ketersediaan teknologi yang juga nanti akan meningkatkan sebuah produksi. Oke. Gitu. Oke. Nah, jadi otomatis itu adalah sebuah kebutuhan kalau kita ingin maju gitu. Oke. Kalau kita tidak ingin maju, ya itu bukan kebutuhan ya, seperti orang-orang yang mungkin memutuskan untuk hilang dari peredaran, tinggal di hutan kan ada ya. Iya. Nah, itu ya dia kan memilih itu gitu. Tapi kalau tidak, maka kita tidak akan dapat bersaing dengan industri yang lain gitu lah. Jadi pesannya adalah kita nggak boleh melawan. Tidak bisa dilawan memang. Jadi change driven. Itu yang namanya change driven. Salah satu driver yang mengubah dunia. Salah satunya adalah teknologi gitu. Jadi ketika teknologi itu sudah ada, ya udah kita tidak bisa lawan. Nah, contoh, saya tahun 88 sampai 98 saya bekerja di perusahaan Yellow Pages waktu itu ya. Oke. Buku telepon. Oh, manual tuh. Manual. Masih Dulu nyari itu. yang buku kuningnya tebel ya, kalau kita bayar telepon dikasih buku. Nah, dulu itu semua orang kalau cari informasi di situ. Betul, termasuk ini Pak Ketum. Ya. Jadi saya dengar cerita dari senior kita lah. Saya kan bergerak di bidang event organizer nih, Oh, iya, Naganaya nih. Ya. Nah, kita cerita-cerita lah sama senior. Dit, sekarang mah zaman sekarang udah enak. Betul. Kenapa tuh Pak? Kalau mau cari info terkait perusahaan apa atau mau undang perusahaan apa, sekarang tinggal ketik internet. Nah, itu. Dulu nggak ada handphone Dit. Betul. Dulu nggak ada telepon Dit. Betul. Jadi ngapain? Ya udah, kita nyari di Yellow Pages. Buku telepon. Udah buku telepon, kita telepon kantor, Nah, janjian ketemu di satu poin. betul. Ya udah, walau alam deh setelahnya. Betul. Nah. Yang penting kita datang aja ke jam yang Nah. itu. Syukur-syukur orangnya datang. Zaman dulu tuh Pak. Nah, Ketum. itu di bawah tahun 98 itu zaman kejayaan Yellow Pages seluruh dunia. Betul, Seluruh betul. dunia. Saya ingat warna kuning. Warna kuning, ada buku kuning, ada buku putih. Iya. Putih berdasarkan nama, kuning berdasarkan jenis usaha. Oh. Nah, gitu ya. Oke. Nah, jadi ketika waktu itu internet mulai tumbuh dan berkembang luas di dunia dan kemudian ada yang namanya search engine, banyak industri, banyak institusi yang sudah masuk ke internet. Jadi orang sudah tidak lagi mulai mencari di buku telepon. Orang sudah bisa mencari semua tinggal diketik tuh di search engine. Betul. Gitu, tinggal ketik misalnya dia mau cari ban mobil ya dia ketik aja Ketik aja. gitu.
dia mau nyari alat broadcast misalnya mic seperti ini, tinggal diketik. Itu- Dulu semua lihat di Yellow Pages, sekarang tidak. Akhirnya Yellow Pages seluruh dunia dari mungkin tahun 2000-an udah habis. Nah, itu mungkin yang Itu bisa salah satu yang dimaksud dengan disrupsi. disrupsi gitu. Teknologinya sudah tersedia, teknologi alternatifnya sudah ada. Akibatnya apa yang ada ya harus berubah. kayak inilah salah satu brand telepon dulu. Ya, Nokia kita sebut aja. ya. Dimana ketika mereka bukan terlalu ya, mereka nyaman di zonanya mereka, Iya. mereka nyaman di posisi mereka, dan mereka Iya. risau untuk melakukan Perubahan. transformasi, Iya. perubahan, Iya. akhirnya brand lain mengambil posisi itu, Nah, dan itu. akhirnya Ya itu. ya seperti yang kita tahu kan, beberapa Habis. brand elektronik yang tidak berkembang, ujung-ujungnya ya habis Ya, gitu kan. Seperti itulah. Jadi distribusi teknologi kalau kita bayangkan itu seperti apa, hurricane itu apa ya, angin puting beliung, angin puting beliung yang dia datang kemudian menyambar industri-industri yang tidak siap gitu ya. Kalau tidak siap dia akan Tewas saja lewat itu. Oke. Tapi kalau dia sudah bertransformasi bisa mengikuti, dia akan ikut dengan irama distribusi tadi, dan dia akan berkembang dan bisa menikmati kemajuan teknologi yang ada gitu. Tapi banyak nih Pak Ketum yang beranggapan, bahkan kemarin kita roadshow kan ke, Ya. jadi teman-teman sobat industri yang mungkin terlewatkan informasinya, Ya. Podcast 4.0 adalah satu rangkaian menuju ke acara Indonesia 4.0 Conference and Expo. Nah, sedangkan program lainnya kita punya roadshow Indonesia 4.0 ya Pak ya. Dengan kita namai menjadi Smart Factory Forum 2022. Itu ada 2 lokasi yang kita lakukan. Yang pertama itu di Cikarang bulan lalu ya Pak Juni. Ketum ya. Juni Ya. itu kita buat di Cikarang, dan syukur alhamdulillah itu full di Penuh. Cikarang, di salah satu hotel Cikarang, penuh sampai banyak orang yang nggak dapat tempat duduk untuk pengen tahu apa sih itu industri 4.0, karena tamu-tamu yang kita undang itu cukup bergengsi untuk sharing knowledge, sharing idea, dan diskusi ke audiens yang ada. Dan yang kedua, kita juga kemarin kita 1 hari sebelum kita buat podcast ini, Iya. kita ada kunjungan roadshow juga ke Batam, ke salah satu pabrik terbesar di Batam yang sudah menjadi lighthouse di Indonesia dan sudah ditunjuk oleh World Economic Forum, yaitu Ya. Schneider Electric Batam ya Pak Ketum ya. Betul. Nah, di situ banyak insight, masukan, saran, dan juga informasi yang kita dapat. Salah satunya banyak juga problem-problem yang kita coba temuin ya Pak Ketum. Ya. Ternyata di dalam forum itu masih banyak kekhawatiran dari masyarakat terkait SDM. Pak Iya. Ketum. Banyak yang mengkhawatirkan jika sebuah organisasi mengimplementasikan digital transformasi ataupun industri 4.0, ini SDM kita mau dikemanakan. Ya. Sedangkan kita tingkat pengangguran masih 6%. Ya. Kalaupun kita mengimplementasikan digital transformasi, ini akan menciptakan efek negatif baru yang bisa meningkatkan persentasi 6% menjadi lebih lagi. Ya. Nah, menurut Pak Ketum seperti apa? Iya. Jadi begini ya. Jadi sebetulnya ketika ada sebuah teknologi baru gitu ya, tentunya itu juga kita mesti sadar bahwa teknologi sendiri itu diciptakan oleh manusia gitu kan. Nah, Betul. kita tidak perlu khawatir sebetulnya dengan industri 4.0 ini. Industri 4.0 justru kalau kita menyimak diskusi selama ini, baik yang di Jababeka maupun di Batam, fokusnya itu bukan kita tinggal beli teknologi dan itu jalan. Betul. Fokusnya justru di manusia itu sendiri gitu. Betul. Nah, jadi tinggal memang manusia yang ada ini harus ditingkatkan level pengetahuannya. Betul. Gitu Skill, ya. Skillnya, jadi upscaling, dia harus belajar, dia harus mengerti dengan teknologi supaya dia bisa menggunakan dan dapat melakukan produksi dengan baik sebagaimana yang diharapkan, kan begitu. Nah, Betul. permasalahan yang terjadi sebetulnya untuk karyawan yang sudah ada di dalam organisasi tersebut atau dalam industri tersebut, itu dia nggak terlalu khawatir. Kenapa? Karena dia
perusahaan melakukan upscaling. Jadi training ya seperti salah satu yang di Batam kemarin. Ya, kemarin itu. Mulai dari CEO, semua Sampai unsur C-levelnya sampai yang terbawah. Iya. Itu harus mengerjakan training, beberapa kali training dan harus lulus kan gitu. Iya, Nggak iya. boleh tidak gitu. Iya. Nah, jadi untuk karyawan yang di internal sebetulnya tidak ada masalah karena dia akan naik tingkat, naik level gitu kan. Iya. Nah, problemnya nanti adalah dari SDM yang dari luar mau masuk ke situ. Nah, SDM dari luar yang mau masuk ke situ, dia sementara di sini sudah levelnya mulai tinggi nih. Sementara tamatan dari mungkin perguruan tinggi, universitas, Politeknik. belum dapat mengejar itu. Nah, ini sehingga ini yang kadang menjadi gap begitu ya. Nah, ini butuhlah sinergi antara politeknik atau universitas dengan industri supaya bisa smooth nanti masuknya gitu karena betul. Sesuai dengan kebutuhan lapangan di industri tersebut begitu. Nah, kalau dari sisi bisnisnya gimana? Kalau dari sisi bisnis buat ini ya buat industrinya ya bagus dong karena industri akan menghasilkan sebuah produk yang konsisten. Konsisten itu maksudnya apa? Konsisten dari segi kualitas karena dikerjakan menggunakan metode yang terstandar, gitu kan? Dikerjakan dengan alat-alat yang tersertifikasi dan terstandar, kualitasnya bagus, kuantitasnya banyak, bertambah, iya kan? Sehingga biaya produksi lebih murah. Nah, akibatnya apa? Produknya menjadi kompetitif, dapat dijual bersaing secara global gitu. Itu yang menjadi tujuan. Gitu. Berarti kalau saya simpulkan ada 2 poin nih. Ketika sebuah organisasi mengimplementasikan itu, yang pertama adalah dari sisi SDM. Betul. Jadi you don't have to worry. Itu nomor 1. You don't have to worry about digital transformasi karena bagaimanapun dengan datangnya digital transformasi si SDM ini secara skill akan meningkat. Persis. Yang kedua dari sisi bisnis. Di mana ketika efisiensi, efektivitas sebuah produksi itu meningkat dengan adanya transformasi ini, efeknya adalah biaya cost produksi jauh lebih murah. Pasti. Dan dia bisa melakukan ekspansi ke produk-produk lain. Pasti. Oke. Jadi SDM yang lain bisa dialihkan ke tempat yang lain kan gitu ya. Betul. Untuk meningkatkan sektor-sektor yang lain gitu. Jadi menurut saya memang beralih ke industri 4.0 itu bukan bukan pilihan tapi keharusan. Kenapa? Karena kalau kita tidak beralih, industri lain, negara lain melakukan hal yang sama, mereka beralih. Akibatnya apa? Industri kita akan kalah bersaing gitu. Tapi gini Pak Ketum, ada lagi nih. Tadi masalah SDM, oke sudah terjawab lah itu. Yang kedua masalah, Pak Andi, saya sih mau untuk transformasi nih di pabrik saya atau di perusahaan saya nih. Tapi masalahnya budgetnya nih mahal Pak, nggak murah. Nah itu gimana Pak Ketum? Ya memang menurut saya itu harus kan tadi sebelum kita melakukan pembelian alat dan lain-lain kan kita harus nggak mesti ini aja, nggak mesti kita harus dengan teknologi aja. Pertama kan siapkan orangnya dulu kan gitu. Pelan-pelan ya Pak. Pelan-pelan secara bertahap. Jadi bisa misalnya kita masuk ke bagaimana nih penghematan, biasanya orang akan masuk di listrik dulu. Karena itu adalah dalam sebuah industri itu adalah komponen yang cukup besar biayanya gitu ya. Sama ini kalau nggak salah Pak Ketum, kalau diskusi kemarin itu kita membahas mengenai pain point. Ya, pain point. Pain point adalah apa? Pain point kan adalah apa sih yang menjadi permasalahan dalam industri tersebut. Penyakitnya apa nih? Pain point itu bisa misalnya, kok biaya listrik mahal banget ya. Ini katakan dari total cost biaya produksi kita itu katakan 80% ini biaya listrik, itu adalah pain point dari sisi sudut pandang keuangan. Nah, pain point itu harus diselesaikan. Bagaimana menyelesaikannya? Rupanya kita harus melakukan efisiensi, misalnya lampu ceiling atap kita terlalu tinggi sehingga kita menggunakan lampu yang wattnya terlalu besar, gitu kan? Nah ini perlu kita turunin nih level lampunya supaya
terangnya cukup, tapi nggak perlu dengan watt yang lebih besar. Oh, kalau nggak Itu salah. kalau satu lampu. Iya, iya. Bayangkan kalau dalam pabrik berapa lampu. Ribuan Pak Ketum. Betul. Kalau nggak salah satu sponsor kita nih Ya. dari Signify, Philips. Dia punya smart lighting sebetulnya untuk gitu. mensupport dari itu untuk meminimalisir cost produksi. Mereka punya sebuah solusi ataupun produk lighting untuk supaya si pabrik ini lebih irit. Bukan pabrik aja sebetulnya, mungkin perkantoran dan lain-lain. Coba kalau kita perhatikan, kita masuk, saya nggak usah sebut merek ya, kita masuk ke toko-toko yang suka ada di jalan tuh ya, ada I-Mart, ada A-Mart gitu kan. Itu mereka ceilingnya cuma 2,8 meter, dia nggak boleh lebih. Dia kalau lebih tinggi, dia harus butuh lampu dengan watt yang lebih besar. Gitu. Jadi dia bisa menggunakan lampu. Dan kalau Pak Ketum, ini maaf saya potong. Iya. Kalau Pak Ketum perhatiin nih, kalau kita ke toko-toko itu tuh tadi tuh yang Februari itu tuh, kalau ke toiletnya itu Pak Ketum, itu nyalanya itu kalau kita masuk. Nah itu dia. Jadi dibuatlah semuanya seperti itu supaya efisien, supaya kalau emang dia nggak perlu hidup, lampunya kenapa harus hidup kan gitu, mati lah gitu. Gitu. Wah. Menarik sekali nih Pak Ketum nih. Itu efisiensi yang mungkin orang tidak perhatikan, tapi itu berdampak cukup besar terhadap biaya gitu. Cost. Betul. Nah kemarin kita udah jalan-jalan nih kan Pak Ketum juga. Jadi kita di Batam itu dikasih kesempatan oleh teman-teman dari Schneider Electric untuk melakukan factory visit. Jadi kita melihat tuh ya Pak Ketum ya, kita melihat dari proses A sampai Z mereka memproduksi produk-produk mereka itu seperti apa. Nah, kalau menurut Pak Ketum sendiri dari hasil roadshow yang kita sudah lakukan gitu ya kemarin, kira-kira apa yang bisa intisari ataupun informasi yang bisa kita bagi ke teman-teman? Ya, yang pertama memang yang saya lihat gitu ya, bagaimana SDM di sebuah factory itu sangat berperan penting untuk bisa memajukan industrinya gitu ya, karena kalau memang SDM-nya ada semangat untuk melakukan perubahan tersebut, saya yakin itu bisa dilakukan gitu ya, karena pertama kan tadi kita harus mengidentifikasi pain point. Nah pain point itu yang tahu siapa? Yang tahu adalah para SDM yang ada di situ. Apa sih masalahnya? Seperti ada contoh yang di Batam itu ada contoh yang paletnya nggak tahu di mana gitu kan. Itu sebuah pain point. Nah jadi di situ dibutuhkan memang SDM bagaimana dia menganalisa permasalahan yang terjadi di sebuah organisasinya dan kemudian bagaimana dia mengovercome, dia menyelesaikan masalah tersebut. Nah umumnya memang kemauan dari dukungan dari ini ya sangat diperlukan nih, dukungan dari pimpinan. Itulah makanya yang namanya beralih ke industri 4.0 itu bukan hanya urusan orang IT atau orang teknis, tapi adalah seluruh orang di dalam organisasi dari atas sampai bawah dan harus bergerak bersama-sama gitu. Nah gitu. Nah bagaimana, karena banyak kasus-kasus itu ada yang bilang wah pimpinannya udah oke, gitu. Tapi giliran masuk ke bawah, ternyata karyawan-karyawannya, pegawai-pegawainya itu ternyata generasi kolonial semua nih. Yang mana gaptek lah, nggak tahu teknologi, kalaupun mau di training akan ambil waktu lama. Bahkan ada yang sebaliknya. Dari karyawan, pekerja, pegawainya semua oke, siap, muda-muda, ngerti paham teknologi, tetapi pimpinannya nggak mengerti. Nah, menurut Pak Ketum dengan situasi seperti itu bagaimana cara menghadapinya tuh, Pak? Iya, memang mungkin boleh teman-teman sini, pasti yang nonton ini kan salah satu bisa dari pegawai kantoran, pegawai pabrik gitu kan. Nah, itu mungkin seperti apa tanggapan? Ya, jadi yang pertama yang mesti diperhatikan adalah kalau kita sebagai karyawan dalam sebuah organisasi gitu ya, tentunya yang harus kita sadari bahwa organisasi inilah yang memberikan
memberikan rezeki pada kita, gitu Siap. kan, memberikan kehidupan kepada kita, gitu ya. Nah, Ya. sehingga kita juga berkewajiban kalau saya ibaratkan perusahaan itu sebagai sebuah pohon, supaya kita bisa nyaman berteduh. Nah, kita berkewajiban untuk merawat pohon ini supaya tumbuh besar. Oh. Supaya kita bisa berteduh dan lebih banyak lagi orang yang bisa berteduh, gitu kan. Nah, kalau kita malas-malasan, tidak mau ngurus, tidak mau memperbaiki keadaan yang terjadi dalam perusahaan tersebut, maka perusahaan ini bisa mati, gitu ya. Nah, apalagi didorong tadi dengan persaingan yang semakin ketat dengan terjadinya industri-industri lain yang juga bergerak lebih efisien, gitu. Betul. Ya. Nah, sehingga kesadaran bahwa mereka harus berkembang, mereka harus maju, Iya. itu harus ditumbuhkan dulu di karyawan, gitu. Begitu juga di level eksekutif. Nah, di level eksekutif juga harus tahu bahwa ini bukan hanya urusan teknis. Bukan orang IT doang. Bukan orang IT doang. Kalau lu nggak bantuin, perusahaan lu juga mati. Kalau perusahaan lu mati, pemegang saham pasti marah. Lu akan dipecat juga, diganti oleh pemegang saham, kan begitu. Nah, jadi ini adalah kepentingan bersama antara level eksekutif dengan level Managerial dan pekerja. Ayo kita sama-sama besarin pohon ini. Ayo sama-sama kita jaga industri ini supaya industri ini bisa menaungi kita semua dan makin besar gitu. Oke. Nah, itu kurang lebih Ya. Tanggapan dari Ya. Pak Andi Budimansyah yang selaku Ketua Umum FTII. Banyak hal tadi Ya. informasi yang sudah kita dapatkan, banyak hal juga yang sudah kita diskusikan. Kita mengangkat beberapa isu yang memang sering terjadi dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang sering ditanyakan berkaitan dengan SDM, berkaitan dengan budget dan lain-lain. Nah, itu juga tadi sudah kita simpulkan bersama bahwa ini diperlukan adanya kolaborasi antara top to down dan juga sebaliknya down to top gitu. Nggak bisa hanya segelintir divisi aja di dalam sebuah organisasi, divisi IT yang harus, nggak bisa seperti itu. Betul. Semua harus berkolaborasi, semua harus mempunyai peranan masing-masing sehingga transformasi ini bisa berjalan ya Ketua. Nah, betul sekali. Nah, jadi kita kalau boleh kembali sedikit kepada pernyataan awal dari Mas Adit yang tadi dikatakan oleh Presiden bahwa ini jangan inklusif di industri. Harus inklusif. Harus inklusif. Nggak boleh eksklusif. Tidak eksklusif. Apa lagi tadi? Sustainable. Nah, jadi gini Pak Ketum, kita udah nggak bicara lagi yang namanya ayo kita bertransformasi, ayo kita melakukan pakai teknologi, udah nggak gitu. Betul. Saya melihatnya dengan adanya Pak Presiden menyampaikan bahwa ini harus sustainable, artinya adalah kita sudah lompat dari level 1 ke level 2. Persis. Udah nggak dari 0 ke level 1, tapi level 1 ke level 2. Bagaimana teknologi yang sudah ada itu bisa diimprove untuk menciptakan adanya sustainability. Betul. Itu kan artinya bahwa Indonesia bisa dikatakan sudah menjadi negara yang paham di teknologi. Betul. Hanya bagaimana teknologi ini bisa dimaksimalkan untuk masa depan bangsa. Persis. Nah, satu hal yang kalau kita belajar dari Jepang gitu ya, di Jepang itu sudah dikenal yang namanya Society 5.0. Nah, betul. Edan itu. Itu edan memang. Kenapa? Society 5.0 itu dibuat untuk memudahkan masyarakat, orang-orang tua begitu dan lain gitu ya, supaya mereka nyaman begitu ya, nyaman. Teknologi mendukung kenyamanan tersebut. Nah, ternyata dalam melakukan Society 5.0 itu, Jepang mendapat benefit lain. Apa tuh Pak? Benefit lainnya tadi itu terjadilah cross data antara industri. Bagaimana misalnya ketika kita misalnya ada pameran mobil contoh ya, pameran mobil, ada mobil yang dipesan misalnya di BSD gitu, tiba-tiba ada yang pesan ada 200 mobil. Nah, informasi itu tersebut langsung masuk misalnya ke ATPM mobilnya. Terus kemudian dari mobil itu juga langsung informasi disebar ke misalnya ke supplier bannya. Nanti kita akan butuh 4 kali 2.000 mau ban. Kita akan butuh spion sebanyak itu. Jadi akhirnya terjadi cross border data. Ini yang disebut dengan Pak Presiden tadi memang harus inklusif.
Jadi bukan hanya di misalnya di Toyota aja misalnya, saya sebut merek nggak usah ya. Tapi supplier-suppliernya juga nanti harus mendapat informasi. Iya, Gitu. iya. Sebentar lagi kamu akan dapat order nih 4 kali Sekian 2000 ban, kamu akan dapat spion yang sekian banyak harus kamu siapin gitu. Karena kenapa? Karena saya udah ketika saya pameran di BSD udah ada 2000 yang pesen nih kayak gitu. Nah, jadi Iya. harus inklusif, harus tersebar datanya supaya nanti ini namanya industrinya tadi dapat bergerak bersama tadi menghasilkan permintaan yang tadi dan dapat di-deliver dengan tepat waktu. Nah, itu jadi saya dukung itu dapat presiden tadi. Betul Ya. itu. Jadi tujuannya adalah bukan hanya short term, tapi akan banyak efek-efek domino yang Betul. terjadi. Tentunya positif ya Pak Ketum ya, efek-efek domino yang positif ketika kita mengimplementasi digital transformasi. Ya. Seperti yang tadi Pak Ketum sebutkan. Sobat industri yang berada dimanapun Anda berada, diskusi kita cukup menarik kali ini. Pada episode kali ini kita sudah mendapatkan beberapa informasi, jawaban dan juga insight dari Ketua Umum Federasi Teknologi Informasi Indonesia. Tapi jangan kemana-mana, tetap stay tune karena jangan lupa register juga ya Pak Ketum di tanggal 24 dan 25 Agustus 2022 di Bidakara Jakarta. Ya, websitenya daftarnya di www.indonesia40.id. Iya. Gitu. Jadi daftar dulu lewat sana sehingga nanti ketika di acara nggak usah pakai ngantri-ngantri, cukup scan QR code, langsung dapat badges, visitor badges, langsung bisa join ke conference, bisa join ke exhibition. Kita juga punya yang namanya program cocktail reception. Iya, betul. Jadi memang dikhususkan untuk para tamu undangan untuk melakukan networking session karena kita bisa dibilang sudah off nih 2 tahun lebih gitu. Nggak ketemu ya kan sama ekosistem kita. Sehingga harapannya cocktail reception ini bisa membantu kita untuk reshaping our relationship dengan pihak-pihak yang lain. Dan juga siapa tahu yang pabrik-pabrik, yang punya perusahaan, yang vendor-vendor ketemu klien baru. Opportunity baru. Kita nggak tahu. Oke, guys. Saya rasa cukup sekian aja episode kita kali ini karena akan ada banyak lagi episode-episode selanjutnya yang akan kita buat di Podcast 4.0. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Pak Andi udah hadir hari ini di Podcast 4.0. Sampai ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Oke guys, saya tutup kali ini Podcast 4.0. Goodbye.